Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para sobat tajir dimanapun Anda berada. Salam 200 miliar. Kembali lagi bersama saya, Galih Pandekar, dosen trainer, seorang praktisi bisnis dan juga akademisi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang marketing mix ya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di marketing mix tentang P yang selanjutnya, yaitu price. Kali ini kita akan bahas tentang P yang berikutnya, yaitu yang namanya P price ya, atau harga. Kemarin kita sudah membahas tentang produk marketing mix yang pertama. Yang kedua kita akan bahas tentang price. Agar apa? Agar kita sebagai usaha atau sebagai unit bisnis bisa menentukan harga yang tepat ya. Ingat ya, harga yang tepat bukan berarti harganya harus murah-murahan atau bahkan harus mahal-mahalan. Nggak juga ya. Seringkali para pelaku bisnis itu ketika mereka berbisnis atau berdagang, mereka tuh lupa gitu kan, bahwa yang membuat customer membeli produk mereka adalah harga yang sesuai, harga yang tepat, bukan selalu harga yang paling murah. Berapa banyak orang akhirnya sibuk mengurangi harga, menurunkan harga, yang terjadi customer tidak membeli juga, ya kan? Nah, strategi harga yang tepat tidak hanya membuat penjualan kita laku, tapi juga bisa mendorong omset. Ya. Omset produk kita itu bisa meningkat dengan pesat, dengan cepat, gitu. Nah, contoh, misalnya kita udah tahu belum ya menghitung omset ya, sederhana ya. Misalnya harga secangkir kopi itu harganya Rp10.000 ya. Nah, kemudian kita akan menjual sebanyak 100 cangkir ya. Berarti harganya Rp10.000, kita akan jual 100 cangkir. Apabila hari itu produknya laku semua, maka total penjualan yang terjadi adalah 10.000 kali 100 ya, Rp10.000 kali 100, alias kita akan memperoleh Rp1.000.000 omset kita hari itu. Bagaimana caranya kalau kita ingin menaikkan penjualan menjadi misalnya Rp1.200.000 atau omset penjualan kita hari itu kita akan naikkan menjadi 20% lebih besar? Mana yang akan kita lakukan? Ya, ada dua cara sebetulnya. Yang pertama, kita mendorong penjualan kopi lebih banyak. Yang tadi kita hanya menjual 100 cangkir, sekarang kita mungkin menjual 120 cangkir ya. Yang kedua, jumlah cangkirnya mungkin tetap kita jual, tapi sekarang harga jualnya yang tadinya Rp10.000 per cangkir, sekarang kita akan naikkan menjadi Rp12.000 per cangkir. Sama-sama akan memberikan omset sebesar Rp1.200.000 ya. Hasilnya sama-sama Rp1.200.000, tapi kira-kira nih mana yang lebih gampang dilakukan oleh para pengusaha, yaitu menaikkan jumlah penjualan atau menaikkan harga? Mana yang kira-kira lebih mudah? Ya, benar ya. Menaikkan harga itu jauh lebih mudah daripada kita sibuk menaikkan penjualan. Karena menaikkan penjualan 20% itu membutuhkan effort yang berat gitu. Tapi menaikkan harga 20% itu simpel. Kita cuma perlu mengubah harganya aja gitu kan. Dan omset kita bisa langsung naik ya. Nah, makanya, tapi sampai seberapa besar Pak Galih strategi harganya itu bisa kita lakukan? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Banyak orang ya, para pengusaha itu takut banget kalau naikin harga. Nanti kalau saya naikin langsung nggak ada yang beli Pak, gitu kan. Nanti produk saya jadi kemahalan dan beginilah, begitulah ya. Mereka ketakutan kalau barangnya jadi mahal, nanti kehilangan pembeli. Ya, bisa saja mungkin ada pembelian, tapi belum tentu. Saya bilang, itulah makanya kita harus menentukan strategi harga yang tepat. Ya, barang mahal atau murah ya, itu yang menentukan itu bukan penjual. Nah, ini yang sering kali kita salah kaprah. Yang menentukan barang itu mahal atau murah jangan penjual, bukan kita sebagai pedagang. Yang menentukan barang mahal atau murah adalah pembeli, konsumen, customer. Dia yang menentukan. Kita tetapkan aja harganya sekian. Ya, kita nggak usah membuat pernyataan. Seringkali juga ada pedagang misalnya ketika kita jual produk lebih tinggi, kita akan bilang, oh ini Bu, Pak, memang harganya mahal gitu. Kita yang udah menentukan mahal di hadapan pembeli. Sebetulnya yang menentukan mahal atau murah pembeli. Kita bilang mahal, kalau pembeli bilang murah bagaimana? Ya kan? Atau sebaliknya, kita bilang murah tapi pembeli tetap bilang mahal. Nah, ini yang kita nggak tahu. Nah, jadi barang mahal atau barang murah itu adalah relatif, tergantung, ya kan? Bukan tergantung kita. Ya. Ya, mahal dan murah itu bukan urusan penjual, tapi itu urusan si pembeli. Ya, mahal bagi si penjual belum tentu mahal bagi si pembeli. Ya.
Nah, biasanya mahal dan murah itu relatif tadi saya bilang. Relatif terhadap apa? Ya, macam-macam. Ya, paling nggak ada beberapa. Satu, misalnya relatif terhadap kualitas produknya. Ya, kalau produknya bagus, meskipun harganya mahal nggak ada masalah juga, ya kan? Yang penting ada orang-orang mencari kualitas, ya. Yang penting makanannya enak, ya. Yang penting tempat nongkrongnya oke, ya. Yang penting tempatnya nyaman, ya. Yang penting produknya tahan lama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, relatif juga terhadap kualitas layanan, ya, terhadap layanannya. Oke, saya akan bayar produk A lebih mahal, tapi terang aja lebih mahal karena kita dapat pelayanan A, B, C, D, E gitu kan. Kalau naik bus antar kota ada yang lebih mahal harganya. Oh ya, soalnya bisnya itu nanti kita bisa tiduran, bisa dapat makan sehari 3 kali, bisa ada toiletnya dan lain-lain sebagainya, ya. Tapi kalau yang murah, ngapain juga naik bus murah-murah, nanti malah capek, pegel, ya kan. Sampai sana kita tujuan nggak tercapai, ya kan. Malah pegel, mau bisnis meeting malah capek, ya kan. Seperti itu. Nah, ini yang kita harus paham. Kemudian apalagi mahal murah itu dibandingkan. Yang ketiga, dibandingkan terhadap ekspektasi konsumen, ya. Mahal murah, misalnya kalau saya ada bimbingan belajar misalnya. Wah, kelihatannya mungkin mahal, tapi mereka pengen masuk perguruan tinggi negeri yang nilainya itu priceless gitu kan. Kalau saya bisa keterima di UI, saya bisa keterima di UGM, di ITB, itu nilainya itu tak terhingga, ya. Jadi mau bayarnya harganya berapapun selama bisa lulus nggak ada masalah gitu kan. Fine-fine aja, ya kan. Ya, yang terpenting kita jangan bohong, ya. Yang penting kita jangan cedera janji, ya. Pelayanan kita tetap harus kita berikan sesuai janji. Apalagi kemudian mahal murah. Tergantung budget si pembelinya. Menurut kita mahal, tapi pembelinya duitnya banyak gitu kan, saldonya tebel gitu kan, digitnya banyak. Ya nggak ada masalah juga. Kadang-kadang menurut kita produk ini mahal, buat dia murah-murah aja, ya kan? Gitu, kita kan nggak tahu gitu, ya. Atau bisa juga tergantung rencana strategis konsumen. Ini biasanya kalau ada pembeli perusahaan, kenapa saya mau beli di situ? Ruko itu mungkin tempatnya mahal, ya kan? Tapi tempatnya bro, dia ada di pinggir jalan raya besar gitu kan. Nah ini kece banget nih kalau kita bikin bisnis, meskipun harganya mahal nggak ada masalah deh. Yang penting nanti bisa kalau saya pakai jualan bisa menghasilkan duit lebih gede. Tergantung rencana strategis konsumen kan. Ya. Jadi mahal murah itu kembali lagi saya katakan jangan ditentukan oleh penjual, biarkan pembeli yang menentukan harga. Harga suatu barang itu mahal dan murah. Kalau kita ketemu orang yang uangnya banyak, ya, ekspektasinya masa depannya tinggi, terus kita tetapkan harga murah, nanti kita yang rugi sendiri. Bisa juga nyesel, ya kan? Ternyata harga lebih mahal bisa laku loh, gitu kan. Ya, tapi yang paling sering atau common yang dikatakan oleh banyak orang, misalnya atau para trainer atau coach, biasanya harga itu kita bandingkan dengan value, ya. Harga itu mahal atau murah dibandingkan dengan value. Nah, value ini adalah sesuatu perasaan emosional yang mungkin nggak jelas gitu, yang ada pada diri konsumen, ya. Maka orang sering bilang itu namanya value, ya. Contoh, ada produk A misalnya nih, produk A harganya 15.000, ya, tapi value-nya menurut konsumen cuma 10.000. Produk A 15.000, value-nya 10.000. Produk A ini rasanya mahal, gitu. Ya, meskipun harganya 15.000. Produk B harganya 30.000, ya. Produk B harga 30.000. Tapi value-nya menurut konsumen itu 50.000. Ya kan? Secara harga produk A lebih murah secara rupiah. Produk B secara rupiah lebih mahal 30.000. Tapi value-nya produk B itu bisa setara dengan 50.000. Harga 30.000 setara 50.000. Value-nya lebih gede daripada price-nya. Sementara produk A value-nya lebih kecil daripada price-nya. Makanya produk A akan terasa mahal sedangkan produk B terasa murah. Ya. Nah, ya misalnya kita ya punya rumah, kita membeli rumah, beli rumah harganya misalnya 500 juta, harga rumah misalnya 100 yang luasnya 80 meter persegi, 500 juta, mahal atau murah? Ya tergantung letaknya. Kalau letaknya mungkin ada di daerah pinggir kota Jakarta, ya misalnya mungkin di daerah Bogor sekitarnya, 500 juta itu mungkin jatuhnya untuk luas tanah 80 meter persegi jatuhnya mahal gitu. Tapi kalau itu ada di daerah Jakarta Selatan, ya, atau misalnya ada di daerah Sudirman Tamrin, ada rumah seharga itu 500 juta rupiah untuk ukuran 80 meter square, rumah itu harganya murah gitu kan. Ya, jadi mahal murah kan tergantung
perbandingannya, ya enggak? Gitu. Nah, ya. Jadi biasanya price itu dibandingkan dengan value ya. Jadi kalau price itu lebih besar dari value itu rasanya mahal. Nah, kalau price lebih kecil daripada value itu rasanya murah. Value itu apa? Ya, value itu nilai fungsi ditambah nilai emosional ya. Nah, nilai emosional. Nah, nilai emosional inilah yang seringkali kita pedagang ini harus pandai mengenali nilai emosional yang diinginkan oleh si pembeli ya. Nah, kalau kita bisa tahu, bisa dapat ya nilai emosionalnya, wah ini luar biasa ya. Saya kasih ilustrasi ya, saya kasih ilustrasi lagi. Contoh, ada toko kue eksklusif misalnya, toko kue eksklusif. Dia menjual kue itu harganya 600.000 satu loyang, ya, 600.000 satu loyang. Ada dua pembeli, yaitu Butini sama Butina. Ya. Butini, dia mau beli kue itu, dua-duanya punya duit ya, Butini sama Butina nih. Ya, dia mau beli eksklusif cake ini untuk apa? Untuk dibagi-bagi karena dia mau selamatan, ya kan? Untuk acara selamatan. Ya. Nilai fungsi kue itu ya namanya kue buat dimakan, misalnya kan. Nilai fungsinya mungkin cuma senilai 100.000, harganya 600.000. Ya. Tapi Butini pengen membagikan kue itu ke tetangga-tetangganya, ke kolega-koleganya, mungkin juga ke besan-besannya, ya kan? Atau mungkin ke mertuanya dia mau bagiin. Sehingga dia harus kue itu harus memberikan image yang bagus buat dia, ya kan? Sehingga kalau dia dengan bagikan kue itu, dia dilihat keren, kece, ya kan? Bonafit, wah dan lain-lain, ya. Nah, nilai emosinya mungkin 900.000. Jadi nilai fungsi dari kue itu cuma 100.000, tapi nilai emosi 900.000. Kalau dijumlahin 1 juta itu nilai kue itu, harganya 600.000. Tapi nilai value-nya itu 1 juta. Berarti buat Butini eksklusif cake ini jatuhnya murah, gitu kan? Beda dengan misalnya Butina, dia mau beli lagi kue, sama, karena harga 600.000. Duitnya juga sama Butina, cuman Butina pengen beli kue itu mau dibawa ke rumah untuk dikasih makan, mau bawain ke anak-anaknya, karena mungkin anak-anaknya selama ini mungkin perlu kudapan yang lebih enak, gitu kan? Nah, penghargaan yang dapat dari Butina, misalnya dia adalah penghargaan sebagai ibu yang baik oleh anak-anaknya. Mungkin impact-nya agak beda kalau dilihat sama tetangga ya atau sama mertua, ya kan. Nah, ketika anak-anaknya yang memuji, dampaknya kurang banyak, sehingga nilai emosional dari kue itu mungkin jatuhnya cuman 50.000. Nilai fungsinya sama 100.000, sama-sama dimakan kan gitu. Tapi nilai emosional cuma 50.000. Jika kalau digabung buat Butina, nilai fungsi dan nilai emosinya 100.000 tambah 50.000. Jatuh 150, harga kuenya 600.000. Sehingga kue itu buat Butina, kue eksklusif cake itu akan terasa mahal. Menurut dia akan bilang, eksklusif cake ini mahal. Karena nilai emosinya dia lebih rendah. Ya, nah itulah tadi kira-kira ilustrasi harga dibandingkan dengan value. Ya. Nah, itu selain dibandingkan dengan value. Ada juga berbagai strategi harga yang lain yang kita harus bisa pahami, ya, harus kita bisa ketahui. Ya. Nah, makanya kita harus tentukan nih strategi harga tuh yang tepat gitu. Jangan sampai kita ntar nyesel ya. Atau bukan nyesel, bahkan ada yang sampai bangkrut karena salah menerapkan strategi harga. Ya. Pun demikian saya juga pernah salah menetapkan strategi harga. Ada komponen harga yang signifikan komponen biaya signifikan lupa saya bebankan dalam biaya. Dan akhirnya kok udah jualan banyak kok duitnya nggak ada. Nah itulah ya bagian dari proses pembelajaran kita. Mungkin kita nggak tepat menerapkan ngitungnya.